Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Selamat Pagi Bapak. Pagi hari ini kita akan datang kepada Tuhan untuk kita mau memuji dan menyembah Tuhan, menaikkan setiap rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa. Bapak di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan memberikan kesehatan untuk kami sehingga kami boleh bangun dengan keadaan yang sehat, dengan tubuh yang kuat. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk datang dalam hadirat Tuhan, menaikkan rasa syukur kami di hadapan Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau menyatakan kasih kami kepada Tuhan lewat setiap pujian kami. Kiranya Tuhan disenangkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau naikkan syukur kita akan pujikan kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kita mau sama-sama katakan kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Kami percaya Kau pulihkan, Kau kuatkan, Yesus Tuhan kami
mengagungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuduslah Tuhan, kuduslah nama-Mu Yesus. Allahku yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah mulia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa ketika kami sembuh, kami dipulihkan, itu semua karena Tuhan. Itu semua karena jamahan dari Roh Kudus. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, kami rasakan lawatan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga jiwa kami disegarkan oleh Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara atas kami, dan kiranya Tuhan bukakan setiap hati kami, sehingga hati kami boleh menerima firman-Mu, boleh tertanam dalam hati kami, dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, kita bertemu kembali dalam program Selamat Pagi Bapa. Kiranya berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan selalu tercurah dalam kehidupan kita semuanya. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar masih dengan tema yang sama. Tuhan adalah penolong, Kristus adalah penolong. Kita mau membaca terlebih dahulu di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Puji nama Tuhan. Seperti yang sudah kita pelajari bersama, bahwa tujuan penulisan dalam Ibrani ini adalah supaya para pembaca kaum Yahudi yang beriman di dalam Kristus itu tetap konsisten dalam mengimani, dalam percaya kepada Kristus. Tujuannya adalah itu, untuk supaya konsisten tetap menjaga iman dalam Kristus. Dan juga diberitahukan bahwa akibat dari beriman pada Kristus yaitu adalah dibenci, ditolak, atau penganiayaan. Bapak Saudara, manusia adalah makhluk sosial, yang artinya bahwa saling membutuhkan satu dengan yang lain.
artinya tidak dapat hidup sendiri. Tidak ada satupun, seorang pun yang dapat hidup tanpa pertolongan orang lain. Ketika bayi yang baru lahir membutuhkan pertolongan dari ibunya, kasih sayang ibunya. Ketika sudah beranjak remaja atau dewasa, butuh pertolongan orang lain. Ketika sepasang muda-mudi yang memutuskan untuk berumah tangga, mereka saling membutuhkan pertolongan. Kakek nenek yang usianya sudah lanjut juga membutuhkan pertolongan. Bahkan ketika seorang manusia meninggal dunia, membutuhkan pertolongan dalam proses pemakaman. Nah, pertanyaannya adalah, siapakah yang dapat hidup tanpa pertolongan orang lain? Tidak ada ya Bapak Saudara. Kalau secara rohani, siapakah yang dapat menolong kita dari belenggu dosa? Siapakah yang dapat menyelamatkan kita dari kematian kekal? Di dalam Alkitab dikatakan bahwa Tuhan adalah penolong. Tuhan berkuasa untuk menolong kita. Kita tidak akan goyah, tidak akan khawatir, tidak akan takut, karena Yesus menolong dan membela kita. Mari kita perhatikan Bapak Saudara. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Sebelumnya dikatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata. Dengan yakin kita dapat berkata. Di sini artinya menghimbau pada kita semua untuk terus mengarahkan hidup kita pada Tuhan sebagai pribadi yang memberikan kepastian. Kalau kita yakin kalau ada suatu kepastian, pasti kita akan merasa yakin. Jadi dengan yakin kita dapat berkata. Di dalam kisah-kisah di Alkitab, seperti halnya Nuh yakin membangun bahtera karena perintah Allah, perintah Tuhan. Murid Yesus dengan yakin menebar jala sehingga memperoleh ikan karena perintah Tuhan Yesus. Tuhan yang memerintahkan dan Tuhan akan bertanggung jawab juga atas apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan yang memberikan iman kepada kita, maka Tuhan akan juga bertanggung jawab dalam perjalanan iman kita. Dengan yakin kita dapat berkata, artinya ada suatu kepastian. Tuhan adalah penolong. Penolong adalah sebuah kebutuhan yang tidak dapat diingkari, bahwa kita manusia butuh pertolongan. Adam butuh pertolongan, maka Hawa ada. Manusia jatuh dalam dosa dan Allah menyadari bahwa manusia perlu pertolongan, maka Allah turun melalui Kristus. Allah berinisiatif melalui Kristus untuk menyelamatkan manusia. Allah begitu besar, sedemikian besar peduli kepada manusia. Untuk itu maka kita harus meyakini dengan benar bahwa Tuhan Allah kita adalah pribadi yang berkuasa dalam hidup kita. Bapak Saudara, jika saat ini ketika Bapak Ibu Saudara menyaksikan ini sedang mengalami persoalan tentang mungkin keraguan iman dalam kepastian keselamatan, atau
persoalan tentang masa depan kita, tentang pendidikan atau pekerjaan atau apapun, mari undang Yesus, terima Yesus, jadikan Yesus sebagai penolong Bapak Ibu Saudara. Karena dalam Yesus ada kepastian iman keselamatan. Di nama Tuhan, biarlah firman Tuhan yang singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus adalah penolong. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Tuhan yang memberikan iman, maka Tuhan bertanggung jawab juga akan perjalanan iman kita. Di nama Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, saat pagi hari ini kami boleh bersama-sama belajar merenungkan firman Tuhan. Kami mau yakin, kami mau imani bahwa Tuhan Yesus adalah penolong kami, yang menuntun kami, yang menyertai iman kami Bapa. Terima kasih Yesus, biarlah firman-Mu ini Bapa boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh dalam hati kami, dalam kehidupan kami Bapa. Bapak Surgawi, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke tangan Bapa. Tuhan pelihara kami, Tuhan berkati kami, Tuhan sertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah memuji Tuhan dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini saya akan informasikan kegiatan sepekan MCC. Hari Senin ada latihan tamborin setiap jam 5 sore, lalu hari Kamis ada latihan musik dan pujian setiap jam 6:30 malam. Lalu hari Jumat ada ibadah menara doa kota setiap jam 6 sore di Hotel Haris lantai 16. Lalu hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja Metanex setiap jam 5:30 sore. Hari Minggu ada ibadah sekolah minggu setiap jam 7:30 pagi. Dan di jam 5 sore kita akan berjumpa kembali di ibadah raya MCC. Demikian kegiatan sepekan MCC. Pagi hari ini kita mau tutup ibadah kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami rasakan Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami, dan lewat firman-Mu kehidupan kami boleh diubahkan. Lewat firman-Mu kami dapat rasakan bahwa Tuhan nyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dari pagi hingga malam hari nanti dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kiranya Tuhan yang tuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.